ya, langsung buang badan dengan mengatakan bahwa pendeta-pendeta tersebut sedang dirasuki iblis. Padahal kalau kita mau jujur bilang ya, sebenarnya mereka bukan sedang dirasuki iblis, tapi memang dirasuki oleh roh-roh yang diakui sebagai roh kardus ya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Muhammadiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di video awal tadi saya memutarkan kepada kita semuanya, dan video ini sekaligus untuk mengingatkan kita supaya jangan sampai ada di antara kita yang main-main dengan Tuhan, ya. Apalagi sempat menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun. Dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, salah satunya itu adalah menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun Bapak Ibu. Kita mendengar bagaimana si Mukallaf tadi. Dengan begitu lantang, dia berkata Roh Kudus itu adalah roh kardus, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena si Mukallaf tadi, roh kebenaran itu sudah tidak ada dalam dirinya, sudah tidak dipimpin oleh roh kebenaran, dan dia berjalan menurut kemauan dirinya sendiri. Akhirnya, apa yang pernah dia pelajari masa di dalam kekristenan, itu Bapak Ibu dihujat semuanya oleh dia. Kita tunggu saja saudaraku. Dia lagi melawan Tuhan. Dia bukan melawan orang Kristen. Tujuan dia menghujat Roh Kudus itu untuk menghina kita orang Kristen. Menghina orang-orang yang sudah percaya kepada Alkitab. Menghina orang-orang yang sudah berpegang teguh pada firman Tuhan. Menghina orang-orang yang sudah beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach, Yesus Kristus. Tapi nyatanya saudaraku, dia lagi berhadapan dengan Tuhan. Tidak boleh main-main dengan Tuhan. Yang dia lawan itu bukan kita orang Kristen, bukan kita orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach, tetapi dia lagi melawan Tuhan dan dia akan berhadapan dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan main-main dengan Tuhan. Boleh saja kamu sekarang menjadi seorang mukallaf. Silahkan, jadilah mukallaf yang baik. Pelajarilah agama yang kamu anut sekarang. Pelajarilah iman yang kamu anut sekarang. Kamu rajin sholat, rajin bersedekah, naik haji, membantu orang, ya, berpuasa, menunaikan zakat. Itulah yang harus kamu pelajari di agama imanmu yang sekarang. Di agama yang kamu anut sekarang, kamu pelajari itu supaya kamu masuk surga. Bila tidak, sudah pasti neraka jahanam tempatmu. Ya, sudah menyangkal Yesus HaMashiach. Yang kedua, dia menghina dan menghujat Roh Kudus. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Anak kecil saja, anak SD bisa menjawab tempatnya itu adalah di neraka jahanam. Di dalam iman si Mukallaf itu mengatakan Bapak Ibu di dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berbeda sekali dengan apa kata firman Tuhan, kata Alkitab. Orang yang sudah percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach tidak akan menyentuh api neraka. Orang itu mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan mahkota di surga. Orang itu bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita Bapak Ibu tidak akan mencicipi api neraka. Kita tidak akan nyemplung ke neraka, sebentar pun kita tidak akan, sekejap pun kita tidak akan. Mati orang beriman, mati orang di dalam Tuhan, tutup mata, buka mata, sudah berada di Firdaus bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Berbeda sekali dengan orang yang menghujat Roh Kudus Bapak Ibu. Yang pertama sekali dia sudah menyangkal keselamatan, menyangkal imannya, menyangkal iman percayanya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Yang kedua, memang di agama dia yang dianut sekarang itu, dia ditetapkan oleh Tuhannya masuk neraka, saudara. Nanti orang akan membela diri. Orang akan berkata, Allah atau Tuhan
akan akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah si mukallaf tadi termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa? Silahkan Bapak Ibu menjawab ya. Apakah si mukallaf tadi termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa? Bukankah dia penghujat? Dia penghujat Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus dikatakan Roh Kardus. Ya. Roh Kudus dikatakan Roh Kardus. Jelas sekali hujatan dia terhadap Roh Kudus itu sangat jelas. Maka Bapak Ibu, masa hidupnya di dunia, penghujat kekristenan, penghujat Roh Kudus itu tidak akan tenang hidupnya. Dia dihantui oleh rasa bersalah, dihantui oleh rasa takut, dihantui oleh rasa gelisah, dihantui oleh was-was Bapak Ibu. Rasa ketakutan yang begitu luar biasa akan menghantui si penghujat Roh Kudus, saudara. Ya, akan menghantui orang yang menghujat Roh Kudus, saudaraku. Dia bukan termasuk orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa tidak ada pada si mukallaf yang kita dengar di video awal tadi, Bapak Ibu. Roh Kudus, dia katakan Roh Kardus. Lalu ciri-ciri orang bertakwa apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu, orang yang beriman, percaya kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Karena 3 kitab ini diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Zabur, Taurat, dan Injil diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata siapa Bang Pendi? Kata iman si mukallaf, Bapak Ibu. Dalam surat Al-Quran jelas sekali ditulis. Zabur, Taurat, dan Injil diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ada apa? Karena di dalam Zabur, Taurat, dan Injil itu ada petunjuk. Huda linnas. Dalam Injil itu ada petunjuk. Linnas untuk manusia. Bukan untuk orang gereja. Bukan untuk orang Kristen. Bukan untuk orang Katolik. Bukan untuk agama ini, agama ini, agama ini. Tetapi untuk orang, untuk manusia, Bapak Ibu. Ya, Huda linnas. Ada petunjuk bagi manusia. Di mana ada petunjuk bagi manusia? Di dalam Injil. Yesua HaMasiah berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah petunjuk jalan ke surga. Semua orang mau dan butuh petunjuk itu, Bapak Ibu. Ya, semua orang. Bahkan saudara-saudara kita dan para mukallaf, mereka mencari petunjuk 1 hari 5 kali. Ya, 1 hari 5 kali mereka mencari petunjuk jalan ke surga. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 2022 tahun yang lalu Adonai Yesua HaMasiah sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah petunjuk jalan ke surga agar kita tidak sesat. Kalau kita tersesat, sudah pasti Bapak Ibu kita nyemplung ke neraka. Yang kedua, di dalam Injil itu, di dalam Alkitab ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Makanya orang yang sudah beriman, percaya kepada Alkitab, bertakwa kepada Adonai Yesua HaMasiah, nur ilahi, cahaya Injil itu ada di dalam hati dan pikirannya. Maka orang yang sudah beriman, bertakwa kepada Alkitab, jalannya itu selalu diterangi oleh cahayanya Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang akan memimpin jalan kita, yang akan memimpin dan memberikan arah petunjuk kepada langkah-langkah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dia akan memberikan petunjuk kepada kita. Ada Roh Kudus dalam hati orang percaya. Roh Kudus ini untuk menginsafkan kita. Roh Kudus ini untuk menyadarkan kita. Maka ketika orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya itu, Bapak Ibu, akan sangat mengerikan, Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dihantui dengan rasa takut, rasa was-was, rasa gelisah, tidak ada sukacita. Ya, yang ada kita ini adalah was-was setiap hari. Apakah aku mati nanti masuk surga atau tidak? Apakah ada orang yang menjamin hidupku atau tidak? Apakah ada orang yang menjamin keselamatanku atau tidak? Ini dihantui oleh rasa takut, rasa bertanya-tanya terus dalam pikiran banyak orang, Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur, pikiran itu sudah tidak ada lagi pada diri orang yang percaya kepada Adonai Yesua HaMasiah. Kenapa? Karena dia sudah memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saudara dan saya. Ya, makanya dikatakan dalam Alkitab,
Di dalam Alkitab itu ada nur, ada cahaya. Yeshua HaMashiach sendiri adalah cahaya. Akulah terang dunia, kata Yeshua HaMashiach. Siapapun dan siapa saja yang berjalan di luar aku, orang itu akan terantuk. Nah, kenapa? Karena tidak ada cahaya. Nah, terantuk di sini Bapak Ibu bukan saja kita jatuh dalam lubang, jatuh dalam parit, tidak. Tetapi perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita itu menyusahkan banyak orang, Bapak Ibu. Ya, menyusahkan banyak orang. Nah, yang ketiga saudaraku, di dalam Alkitab itu menjadi pengajaran serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab yang kita imani, Zabur, Torah, dan Injil adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang membaca kitab, saudaraku. Ya, orang yang membaca Alkitab itulah orang yang bertakwa. Nah, apakah si penghujat Roh Kudus tadi Bapak Ibu, dia termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habagen, saya katakan tadi dalam surat Maryam 19 ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antaramu akan mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan masuk neraka. Kalau kita ditetapkan mendapatkan hidup yang kekal di surga Bapak Ibu, percaya, beriman, bertakwa, tinggal dalam firman, maka kita ditetapkan masuk surga, berada di dalam Firdaus, berada dengan para soleh-soleh Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak akan lagi menyentuh api neraka dan kita tidak akan pernah mengalami siksaan neraka, saudaraku. Ya, tidak akan mengalami. Jadi yang menentukan orang masuk neraka, si mukallaf tadi adalah Tuhannya, saudara. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam Alkitab. Alkitab berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Barang siapa di sini Bapak Ibu, siapapun manusia atau manusia manapun, orang manapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ketika pengampunan Tuhan tidak ada, kemana orang itu? Ya tentu nyemplung neraka, saudara. Maka berbahagialah kita, di mana kita sampai hari ini, saudara masih berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, supaya setiap saudara, pencinta channel Injil Habagen, penonton yang setia, ataupun orang-orang Kristen pada umumnya, selalu diberkati Tuhan dan selalu berada di dalam firman Tuhan. Jangan pernah menyangkal dia. Punya pikiran untuk menyangkal dia saja tidak boleh Bapak Ibu. Apalagi saudara menyangkal. Ingat, ya, di luar Yeshua HaMashiach tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada. Yang ada binasa Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach, orang itu binasa. Kenapa binasa? Karena mati dalam kebinasaan. Mati dalam dosa Bapak Ibu. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yeshua HaMashiach, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, engkau akan mati dalam dosa-dosamu kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu supaya saudara jangan pernah menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan pernah menyangkal firman. Punya pikiran saja untuk menyangkal tidak boleh, apalagi saudara menyangkal. Di luar dia tidak ada kepastian keselamatan. Di bawah kolong langit ini kita diselamatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, baik saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Urwah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habagen. Baik melalui doa, dana, motivasi yang saudara berikan untuk Habagen. Terus dukung dalam doa agar banyak orang diselamatkan. Banyak orang mendapatkan kebenaran. Orang yang mencari kebenaran Bapak Ibu banyak sekali di sekitar kita.
mereka mencari dan terus mencari jalan kebenaran. Maka kita harus menjadi pekerja di akhir zaman. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, kita mencari jiwa-jiwa dan bekerja di ladang Tuhan, dan kita menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih.